Yo, halo teman-teman, selamat datang di channel Raizo MV. Oke, di video kali ini kita mau pulang ke rumah. Setelah di video sebelumnya saya membuat video saya berangkat kerja di waktu pagi hari. Ya, sebelum subuh saya sudah berangkat kerja sekitar pukul 3 pagi atau setengah 4 tadi. Dan kemudian sampai sini jam 4 lebih dikit sudah sampai kantor. Nah, sekarang saya membuat video pulang dari kantor dan ini hampir tengah malam, jam 11 lebih 19 barusan pulang dari kantor. Ya, siapa lagi kalau bukan pegawai yang paling terakhir paling terakhir pulangnya. Ya, orang gila macam apa ya saya ini. Harusnya ini dapat penghargaan pegawai paling rajin dan pegawai paling loyal ini. Tapi tidak mungkin. Nah, oke teman-teman, ini sebenarnya keadaan setengah ngantuk juga ya saya membuat video ini, dan berkendara juga sebenarnya sudah capek banget, udah lelah banget, setengah ngantuk. Tapi yang namanya kepengen pulang ya dibetah-betahin melek supaya biar sampai rumah. Tapi teman-teman, kalau saya nyetir gini malah nggak ngantuk sih sebenarnya. Saya itu lebih ngantuk ketika nggak ngapa-ngapain, kayak di bonceng gitu malah ngantuk saya. Tapi kalau kayak gini, kalau nyetir, adrenalin malah terpacu dan tambah semangat untuk nyetir gitu loh. Tapi tetap saya juga harus hati-hati karena ini udah tengah malam, takutnya malah hilang fokus atau gimana nanti. Ya, tetap harus dijaga fokus kalau nyetir tengah malam seperti ini. Dan jalanan di sini juga sudah mulai sepi, sama kayak tadi pagi sekitar jam 4 subuh atau jam 3 pagi tadi. Jalanannya sepi, tapi lebih sepi ketika pagi hari. Kalau di sini ya masih banyak orang ketika setengah malam ya. Ya mungkin banyak sisa-sisa orang-orang yang belum pulang kerja atau barusan pulang kerja kayak saya. Ya, itu salah satu pegawai atau budak korporat yang sangat rajin dan harus mendapatkan penghargaan atau reward seperti bonus yang sangat banyak di akhir tahun nanti. Nah, sedikit cerita, ini NMAX saya baru jalan 15.000 km ya teman-teman, dan umurnya juga sudah 2 tahun. Belum ada 2 tahun, jadi hampir 2 tahun dari waktu pembelian. Waktu pembeliannya itu sekitar bulan Januari, tapi plat nomornya muncul di bulan Februari. Jadinya saya bisa ngomong ini sudah hampir 2 tahun karena di bulan November sekarang ini, November pertengahan. Dan saya kemarin kasih treatment ke NMAX ini. Jadi saya bawa ke bengkel Shell dan saya coba untuk kasih perawatan yang lebih dalam lagi yang biasanya nggak saya lakukan rutin, yaitu pembersihan CVT, terus kemudian throttle body dan juga infus injeksinya, supaya performa NMAX ini kembali seperti kayak baru lagi teman-teman. Dan ternyata waktu ketika cek pembersihan throttle body, dan itu Masya Allah, ternyata BBM dengan oktan 92 sekalipun, ya dalam kurung ini yang lebih saya sering pakai itu Pertamax ya teman-teman, ternyata dia itu masih meninggalkan residu. Jadi di throttle bodinya itu berwarna biru keraknya gitu loh. Dan untungnya bensin Pertamax ini kan masih lebih mending daripada Pertalite, jadi masih bisa dibersihkan dengan injector cleaner. Nah, menurut penuturan dari mas-mas bengkel Shell yang ada di Jalan Narogong, Cutmutia ya, katanya mas ini masih mending pakai bensin Pertamax atau bensin dengan oktan 92, ini masih lebih bagus daripada bensin Pertalite dengan RON 90. Nggak tahu lagi dah mas kalau mas pakai bensin dengan RON 90 atau Pertalite, ini pasti lebih kotor lagi dan juga keraknya bakal membandel. Kalau udah membandel itu nggak bisa dibersihkan pakai injector cleaner dan harus dibubut gitu katanya. Sampai separah itu ternyata ya. Untungnya di sini saya pakai
bensin Pertamax atau bensin dengan RON 92. Jadi masih mending dengan umur 2 tahun yang belum pernah di cleaning untuk throttle bodinya, jadi masih bisa terselamatkan lah. Dan alhamdulillah juga ini NWAX kan rawatan, jadinya untuk kondisinya masih terbilang bagus, nggak ada masalah yang berarti. Jadi kemarin itu cuma gredek di bagian CVT-nya gredek sampai ke batok-batok sini, jadi sampai getar dan bunyi semua. Jadi saya terpaksa bawa ke bengkel biar di servis lebih dalam lagi. Los. Langsung maju aja mumpung hijau ini. Nah, kemarin itu dibersihkan CVT-nya mulai dari mangkok CVT-nya, terus kemudian kampas ganda otomatisnya diampas juga, dibersihkan, terus puli, roller, dan kemudian slider. Nah, itu kemarin paket komplit sampai dengan infus juga. Nah, waktu kemarin pembersihan CVT itu, masya Allah, itu kotor banget, nggak karuan. Karena emang belum pernah dibongkar sih CVT itu. Jadi waktu servis di Yamaha pakai servis gratisannya, itu cuma dibuka aja untuk cover CVT-nya, terus kemudian disemprot dari luar gitu. Jadi ya nggak terlalu bersih kan ya. Yang bener kan harus dibongkar dulu, terus kemudian dibersihin, terus ganti pastanya juga atau grease-nya gitu. Nah, kemudian itu dibongkar total, terus dibersihkan, terus kemudian dikasih grease yang baru, dan alhamdulillah sekarang enak sih. Kemarin penggantiannya itu sebenarnya lumayan. Nah, sebenarnya kemarin itu ada beberapa part yang harus diganti sih, yaitu rollernya. Itu ada 3 roller yang sudah mulai terkikis, tapi belum saya ganti, masih nunggu waktu yang lebih tepat lagi buat ganti. Rencana sih mau ganti ke merek TDR atau BRT, nanti tergantung budget. Tapi untuk gramasinya standar di 13 gram. Terus kemudian ganti slide piece. Nah, slide piece 3 ganti semua di bengkel sale kemarin. Langsung saja saya ganti, mumpung ada juga barangnya, daripada beli sendiri. Harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar berapa, 24 ribuan. Ya udah langsung aja diganti gitu. Karena slide piece kalau udah kendor itu pengaruh juga. Nah, setelah servis yang lumayan besar tadi, sekarang kondisi NWAX ini jauh lebih enak sekarang. Mantap pokoknya. Dan saking enaknya, sebelum digas itu sudah ngegas duluan. Jadi gasnya kayak nyangkut. Ini fenomena yang ada-ada aja. Tapi aku harap nggak berkelanjutan, mungkin waktu awal-awal aja. Nanti lambat laun dia, semoga nggak nyantol-nyantol gini gasnya gitu. Tapi ini rasanya sangat lebih baik daripada sebelumnya. Seperti baru lagi, meskipun nggak bener-bener mirip baru ya, tapi rasanya sih mirip baru. Tarikannya lebih enteng, terus kemudian aduh gimana rasanya, enak deh pokoknya. Tapi sayang kayaknya bannya ini harus minta diganti yang baru, karena udah waktunya ganti kan, ini udah 2 tahun ya. Meskipun kelihatannya kembangannya atau alur-alurnya ban itu nggak kelihatan botak ya, tapi kerasanya itu licin gitu loh. Ya mungkin bagi kalian yang tahu permasalahan ban, silakan saja tulis di kolom komentar ya teman-teman, supaya bisa memberikan saya ilmu juga mengenai perban-banan ini. Soalnya saya belum seberapa expert dan belum tahu lebih dalam mengenai dunia ban. Yang saya tahu cuma merek ban bagus itu untuk yang daily ya IRC atau FDR itu bagus. Nah, biasanya kalau udah malam gini, portal di depan itu dibuka lebar, dan biasanya mobil juga bisa masuk itu. Jadi mari kita lihat, lo dibuka lebar kan, mobil bisa masuk ini. Ayo Gan, gas.
Ya gini nih, penyakit kalau tengah malam banyak orang ngawur, sudah kuduga dan sesuai ekspektasiku. Jadi jangan ngebut-ngebut ya teman-teman kalau motoran tengah malam. Jadi jangan ditiru seperti ini. Gak berani 100. Banyak licin. Hus. Saya akhir-akhir ini kepikiran untuk upgrade action cam. Jadi action cam yang pengen saya beli untuk kedepannya yaitu saya lebih tertarik ke brand DJI sebenarnya. Daripada Insta360 S Pro. Jadi saya kayaknya lebih ke arah DJI karena yang pertama harganya lebih murah daripada Insta360, dan kemudian ini paketnya juga menarik gitu. Contoh, ini untuk DJI Osmo Action 5 Pro ya, harga di sekitaran 7-8 jutaan tergantung toko atau tergantung diskonan yang kalian dapat di e-commerce ya. Dibandingkan dengan Insta360 S Pro yang versi 2, itu lebih mahal Insta360 S Pro versi 2, dan itu kalian cuma dapat paket standarnya aja. Jadi paket standar itu seperti action camnya, terus kemudian kelengkapannya buat seperti charger, terus kemudian box, dan juga baterainya cuma 1. Dan sedangkan untuk DJI Osmo Action 5 Pro itu udah dapat 3 baterai sama charging case, terus mountingnya juga banyak, lengkap. Nah emang dari segi fitur DJI Osmo menurut saya lebih superior daripada Insta360 S Pro. Tapi untuk kualitas gambar menurut saya Insta360 S Pro 2 itu lebih tajam dan lebih bening gitu daripada DJI. Tapi dari sisi orang awam yang nggak terlalu melihat detail untuk kualitas gambar, menurut saya DJI Osmo Action 5 Pro itu sudah lebih dari cukup gitu, karena kemampuannya untuk menstabilkan gambar apalagi di malam hari itu luar biasa. Dan jos gandos kotos-kotos wis gak ada obat, stabil banget wis, gak ada aneh-aneh wis, pokoknya stabil pol ya, mirip sama Insta360 S Pro 2 ya, itu juga stabil banget. Cuma ya mungkin masalah preferensi ya, saya lebih ke arah DJI Osmo Action 5 Pro. Dan juga baterainya sekarang mendapatkan upgrade yang lebih gede, sekitar 1940 mAh jadi 1940 mAh, dan itu lebih gede daripada baterai di generasi sebelumnya yaitu di DJI Osmo Action 4. DJI Osmo Action 4 itu sudah bagus menurutku. Apalagi sekarang DJI Osmo Action 5 Pro ini tambah lebih bagus lagi. Dan fiturnya juga aduh, sudah bisa dipasangkan dengan mic DJI 2 tanpa transmitter, langsung saja pakai receiver auto connect. Wah mantap. Tapi ya gitu, mic-nya juga lumayan mahal. Tapi itu paling nggak membantu, memudahkan dalam membuat video lah. Jadi mempermudah workflow kita dalam membuat konten gitu. Dan itu jauh banget meninggalkan GoPro yang masih gitu-gitu aja. Upgrade-nya tuh nggak seberapa gede, dan aduh, GoPro itu kayaknya butuh gebrakan yang lebih gede lagi deh. Dan harganya juga relatif masih mahal menurut saya ya, masih mahal dibandingkan kompetitornya. Di harga yang sama, saya mending ambil Insta360 S Pro 2 daripada GoPro Hero 13, karena menurutku GoPro Hero 13 itu sudah nggak worth it dibandingkan kompetitornya, kalah jauh lah. Tapi mungkin menangnya dari GoPro untuk spare partnya atau aksesorisnya itu banyak yang jualan, apalagi untuk pihak ketiganya seperti merek Telesin, terus Kingma, terus apa lagi ya, mungkin yang lain-lain. Itu banyak yang jualan, banyak variasinya juga.
dan banyak KW-nya juga. Tapi tetap aku lebih kepincut dan lebih seneng dan kayak pengen punya DJI Osmo Action 5 Pro karena lebih keren aja gitu, dan harganya juga lebih affordable dan lebih ramah kantong buat bekerja gaji UMR. Sebenarnya ada satu lagi wishlist yang mau aku beli untuk upgrade NMAX ini, yaitu untuk box. Untuk box ini saya masih bingung sebenarnya mau pakai merek Givi atau merek Sharp. Tapi untuk merek Givi saya sudah menentukan, yaitu E43 NTL. Itu menurut saya sudah paling masuk akal dari segi budget maupun dari segi kapasitasnya. Menurutku sudah cukup lah, 43 liter itu. Nah, kalau yang Sharp ini pilihannya terlalu banyak dan saya jadi bingung, dan modelnya juga lonjong gitu ya, jadi kurang yakin untuk kapasitasnya. Kalau misalkan SH44 itu bakalan lebih gede daripada Givi E43 NTL, saya rasa malah jatuhnya sama-sama aja gitu. Soalnya dari shape-nya atau bentuknya itu dia lebih melingkar. Kalau Givi kan lebih boxy, lebih ngotak gitu. Nah, untuk bracketnya mungkin saya tetap pakai dari merek Sharp, karena dari merek Sharp lebih terjangkau ya harganya, sekitar 500 ribuan sudah bisa dapat bracket NMAX merek Sharp. Terus kemudian tinggal boxnya ini bingung nentuin yang mana. Kalau untuk sekarang kayaknya cenderung ke arah Givi sih, kalau aku Givi E43 NTL. Kemarin di marketplace ketemu harganya total itu 1.300.000, belum termasuk potongan diskon dari e-commerce. Kalau dipotong diskon dari e-commerce bisa sampai 1.200.000-an, sekitar 1.280.000 atau 1.250.000 mungkin bisa dapat. Nah, ngomongin box, kenapa saya butuh box? Sebenarnya gini teman-teman, menurut saya box itu dari segi looks ya, itu menurut saya lebih kayak menurunkan estetika. Jadi kelihatan nggak bagus gitu kalau motor NMAX ini dikasih box. Tapi itu menurutku ya belum tentu menurut orang lain sama. Tetapi tetap saya butuh box karena saya itu pengen punya wadah di dalam motor ini. Jadi buat menaruh tas anak saya. Jadi kayaknya ribet banget bawa tas anak itu ketika di apa, bahasa Jawanya dicangklong di depan. Itu buat feeling berkendaranya itu nggak enak gitu loh, ada yang nyantol di depan. Nah, mendingan ditaruh di belakang, terus di depan ini nggak ada apa-apa, nggak pegang apa-apa, yes, polosan naik. Kalau misalkan ditaruh jok juga nggak muat karena tasnya anak saya itu ya cukup gede lah, nggak bisa ditaruh di jok motor. Tetap harus punya box seperti merek Givi atau Sharp itu biar bisa naruh barang anak-anak atau barang dari saya sendiri, atau naruh helm itu bisa lebih enak gitu. Karena mengingat di NMAX ini tidak bisa menaruh helm full face. Dan itu sangat sampah, kalah sama merek sebelah. Tapi nggak apa-apa, di balik kekuranganmu itu aku tetap cinta kepada kamu si NMAX. Sampah ya. Nah, sedikit update teman-teman, sekarang sudah menunjukkan pukul 11.46. Jadi kita sudah menempuh perjalanan sekitar setengah jaman. Ya sama kayak saya berangkat dari rumah ke kantor waktu pagi hari atau subuh hari, itu juga setengah jam. Dan kali ini saya pulang waktunya juga setengah jam. Jadi emang waktu normalnya kalau lancar itu cuma setengah jam. Beda cerita kalau udah macet bisa 1 jam lebih. Akhirnya sudah dekat rumah. Habis ini sampai rumah bisa istirahat dan bobok. Besok kerja lagi, semangat.
karena malam ini bener-bener ngantuk banget teman-teman. Karena jujur selama beberapa hari terakhir, sekitar 3 hari terakhir, tidur saya itu kurang lama. Jadi rata-rata mungkin sekitar 3 jaman. Hari Sabtu kemarin tidur sekitar 4 jam, hari Minggu sekitar 3 jaman. Nah yang tadi pagi cuma 2 jam. Jadi kurang banget lah tidurnya. Ya semoga bisa kembali tidur enak biar besok semangat kerjanya lagi. Oke, kita tinggal belok aja ini. Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah bersedia untuk mendengar ocehanku dan celotehanku yang nggak jelas ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat juga. Dan apabila menurut kalian konten ini menghibur dan mengedukasi serta memberikan informasi dan manfaat, silakan saja untuk share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke kerabat kalian, ke siapapun yang pengen kalian tunjukkan video ini. Monggo untuk di share, dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya teman-teman, bantu saya untuk mencapai 2000 subscriber. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.